Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Nur Aisyah dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan himpunan dari materi 1 sampai 5 tentang mata kuliah Sistem Alat Ukur. Yang pertama, Sistem Satuan dalam Pengukuran. Satuan adalah sistem pengukuran yang dapat memberikan cara yang standar dan konsisten untuk pengukuran berbagai fenomena alamiah dan menyampaikan hasil pengukuran kepada orang lain. Dalam ilmu pengetahuan dan teknik digunakan dua jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Yang kedua, konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Konsep pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukuran dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Kesalahan dalam pengukuran yaitu 1. Kesalahan kalibrasi, kedua, kesalahan titik nol, yang ketiga, kelelahan komponen alat ukur, dan yang keempat, kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah alat ukur yang mampu melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran listrik. Yang ketiga, alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah alat ukur yang mampu melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran listrik. Dalam alat ukur listrik mempunyai dua jenis besaran listrik. Terutama yang diukur oleh alat ukur listrik adalah arus listrik dan tegangan listrik. Macam-macam alat ukur besaran listrik. Yang pertama, ammeter, yang kedua, voltmeter, yang ketiga, frekuensimeter, yang keempat, ohmmeter, yang kelima, kWh meter, dan yang keenam, multimeter. Yang keempat, kalibrasi alat ukur listrik. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi listrik mengacu pada proses verifikasi kinerja instrumen apapun yang mengukur atau menguji parameter listrik seperti tegangan, arus, resistansi, induktansi, kapasitansi, waktu, dan frekuensi. Kalibrasi alat ukur perlu dilakukan untuk memastikan hasil pengukurannya sudah akurat. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Biasanya, ini dilakukan dalam penelitian maupun pengembangan produk, baik di bidang medis maupun bidang lainnya. Yang kelima, pengukuran komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Komponen pasif terdiri dari resistor dan kapasitor, di mana resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur arus listrik dalam sebuah sirkuit, sedangkan kapasitor adalah komponen pasif elektronika yang dapat menyimpan